akan menjawab pertanyaan dari Nurul Fitria. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan kaidah Al-Qawaid Al-Hams, pada poin ketiga mengenai adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum. Apakah semua adat bisa dipertimbangkan untuk dijadikan asas hukum? Jika tidak, lalu adat seperti apa saja yang bisa ditetapkan sebagai hukum? Dan yang hingga sekarang ini masih bisa diterapkan? Jawabannya yang bisa saya berikan yaitu, dalam teks kaidahnya, adat atau kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, adat atau kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Berdasarkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh Muslim maka baik pula di sisi Allah. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik termasuk dalam kaidah fikih. Contohnya adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Salah satu adat atau kebiasaan yang diterapkan hingga saat ini adalah menggunakan kalender haid bagi wanita. Setiap bulan, seorang wanita mengalami menstruasi dan cara perhitungannya ada yang menggunakan metode tamyiz dan ada juga metode a'dah, yakni menganggap haid atas hari-hari kebiasaan keluarnya darah tiap bulan. Bagi Imam Hanafi mewajibkan penggunaan metode a'dah, sedangkan Imam Syafi'i menguatkan metode tamyiz. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni. Apakah ada hadis yang bisa menguatkan sumber hukum peranata sosial Islam? Karena memang di makalah sebelumnya sudah ada ayat Al-Quran, dan saya ingin mempertanyakan apakah ada hadis yang bisa menguatkan hal itu. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, sumber hukum peranata itu terbagi atas dua. Yang pertama, sumber hukum dari ayat Al-Quran mencakup akidah dan ayat hukum diimplementasikan ke dalam sunnah atau hadis. Hal ini menjadikannya sebagai sumber pembentukan dan pengembangan hukum dalam Islam dan menjadi patokan dalam mengarahkan serta memberi makna terhadap berbagai peran atau sosial. Yang kedua, sumber peranata dilihat dari pengetahuan ilmiah. Ulama memiliki kekuasaan dalam bidang pengetahuan. Ilmu yang dimaksud dalam hal ini jika tidak ditemui pemecahannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ulama berijtihad, terkadang pula mengiaskan sesuatu yang ada nasanya, dan terkadang pula hukum ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan dan menolak kemudaratan untuk menemukan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah peranan peranata agama dalam kehidupan manusia? Seperti yang kita ketahui, lembaga agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhan. Jadi di sini peranan peranata sangat penting untuk menekankan nilai kebaikan dan perasaan untuk saling menghargai. Contohnya, dalam peranata agama, menghargai adalah poin utama untuk menghargai perbedaan melalui musyawarah. Segala permasalahan yang dihadapi akan selesai dengan melihat berbagai pendapat dari orang yang berbeda.